warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himaisya yang pertama. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa di depan saya ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Dahruji? Ini saya agak deg-degan nih Pak sebetulnya nih Pak. Santai aja. Oke Pak, jadi kita di sini nih akan ngebahas tentang Ramadan Pak. Bagaimana sebetulnya sedih juga ya Pak bahwasanya Ramadan kali ini tuh masih kurang. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk podcast. Justru ini podcast awal ya, podcast perdana Himaisya pada saat ini ya. Jadi Ramadan itu sebenarnya Ramadan yang kedua pada saat Covid ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Ramadan mau dalam keadaan Covid maupun ke dalam apa, maka yang kemudian yang kita sambut adalah Ramadannya. Okay. Ya. Makanya kemudian ketika Rasulullah itu ketika menjelang pada bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka beliau yang sering dilakukan adalah yang pertama adalah kemudian berdoa. Ya, sering berdoa. Salah satu yang masyhur doanya itu adalah yang mungkin teman-teman juga tahu, doanya yang masyhur itu adalah Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, muliakanlah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami itu kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak kemudian orang kemudian mengimpikan pada bulan Ramadan, saya mudah-mudahan nanti bulan Ramadan akan depan sampai, tapi ternyata kemudian Allah memanggil terlebih dahulu ya. Beberapa kemudian teman-teman dosen di FIB kemarin ya meninggal dan sebenarnya sudah hampir bulan Ramadan ya kemudian meninggal dan seterusnya, sehingga kemudian ya Rasulullah selalu berdoa seperti itu. Nah, yang kedua yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam hal menyambut kepada bulan Ramadan itu adalah dengan banyak sholat malam ya, sholat tahajud, sholat lail dan seterusnya. Dan ini ya walaupun sebelumnya tapi kemudian pada mendekati bulan Ramadan itu kan lebih intens dan mungkin lebih lama sholat Rasulullah dalam sholat malamnya. Yang ketiga yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah berpuasa sunnah ya. Jadi ketika pada bulan Sya'ban dan bulan Rajab itu Rasulullah intens puasanya lebih tinggi daripada yang kemudian pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kemudian bulan sholat puasa Senin Kamis dan seterusnya. Tapi kalau kemudian pada bulan Ramadan nanti kemudian masih banyak dosa dan seterusnya, bisa jadi kemudian doa-doa kita yang mulai tidak dikabulkan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang luar biasa, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan yang ada gitu ya. Nah itu yang keempat. Yang kelima itu Rasulullah juga sering berzikir ya. Berzikir dalam hal ini banyak cara. Membaca Al-Quran itu juga bagian dari sebenarnya berzikir ya. Jadi Rasulullah di samping kemudian berzikir yang rutin, kemudian juga sering membaca Al-Quran. Nah yang keenam, yang Rasulullah ketika pada bulan Ramadan itu dia selalu mengkondisikan menyebut hari yang gembira ya. Kira-kira mungkin kalau teman-teman nih misalkan ya H plus berapa 30 min pernikahan gitu, mau nikah gitu ya. Bagaimana kemudian rasa penyambutan pada Rasulullah? Mungkin sudah disiapkan segala macamnya. Ini kita nanti pakai tenda ini, nanti kita pakai duduk singgah sana ini, kita pokoknya disiapkan. Siap itu Pak. Disiapkan luar biasa. Nah, ketika menyebut hari H gitu. Hari-hari yang kemudian hari-hari yang ditunggu-tunggu gitu. Sama dengan Rasulullah juga ketika kemudian menyambut pada bulan Ramadan, dia selalu mengkondisikan dalam hal yang gembira bahwa ini ada persiapan yang luar biasa untuk menyambut bulan Ramadan itu. Amalan-amalan Rasulullah nih Pak, sebetulnya kan hamil 2 bulan nih kita sudah harus mempersiapkan, harus intens gitu ya Pak. Kalau amalan sendiri yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa Pak? Betapa kemudian pada bulan Ramadan ini kemudian ada hal yang termasuk dalam ekonomi syariah ini. Itu kan bagian dari penting, dan mungkin yang sering kita bicarakan dan seterusnya adalah hanya berkaitan dengan ibadah saja, sama sekali kemudian tidak menyangkut berkaitan dengan ekonomi. Nah, saya belajar dari kemudian beberapa laporan lembaga-lembaga Amerika Serikat pada bulan itu ketika pada bulan Ramadan itu jumlah mustahik, jumlah muzaki, terus kemudian
pendapatan zakat mal itu meningkat drastis daripada bulan-bulan sebelumnya. Saya beberapa lembaga amil zakat saya Ada itu datanya Pak? Iya, ya ada datanya. Pada bulan Ramadan ya dibanding kemudian pada bulan-bulan itu menunjukkan apa? Ini kan sebenarnya adalah sebuah potensi ekonomi yang luar biasa. Nah, bagaimana kemudian nanti ketika bulan Ramadan itu betul-betul kemudian dimanfaatkan, kita sebagai teman-teman ekonomi syariah dimanfaatkan betul untuk kemudian membangkitkan ekonomi syariah. Nah, apa itu tadi kemaslahatan itu tadi? Ya. Sehingga kemudian apa namanya tidak seperti kata Bang Roma Irama. Saya kembali lagi Bang Roma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Jadi memang bulan Ramadan ini bukan hanya menyangkut melulu dengan ibadah, tetapi memang ini salah satu perkembangan di ekonomi syariah. Bagaimana ini zakat ini bisa menjadi kemaslahatan bagi umat gitu ya Pak? Betul, biasa. Dan tentunya nanti saya melihat beberapa lembaga amil zakat itu kan sudah mindset dalam hal pendistribusian itu sudah diperbaiki, yang artinya kemudian ketika tidak hanya kemudian menyalurkan kepada mustahik, tapi kemudian ada orientasi lagi. Bagaimana kemudian mustahik itu kemudian menjadi muzaki. Nah, gitu. Ini sesuatu yang luar biasa dengan berbagai program-program yang dilakukan. Iya. Seperti itu. Jadi apa namanya, banyak lembaga zakat yang sudah mulai di sana, tidak hanya kemudian kasih bantuan ini selesai, kasih bantuan tidak ada apa namanya tidak lanjut, tapi kemudian sudah mulai berupaya bagaimana orientasinya, bagaimana kemudian mustahik yang tadinya statusnya mustahik kemudian statusnya menjadi muzaki gitu. Ini kemudian itu tadi teman-teman nanti jangan lupa membayar zakat ya Pak ya. Itu sangat penting teman-teman. Nah, kalau tidak membayar zakat berarti dia masuk orang yang kedua. Apa itu Pak? Orang yang menerima zakat. Oh iya, orang yang menerima zakat ada 8 golongan ya Pak. Kalau teman-teman udah nggak bayar zakat, nggak menerima zakat, rugi teman-teman. Berarti kalau nggak membayar zakat berarti kita lihat itu dari apa namanya? Dari 8 asnaf. Iya, betul. Terus nih Pak, terkait puasa juga nih Pak, ketika sahur. Banyak teman-teman yang mengatakan ketika udah imsak itu nggak boleh minum Pak, nggak boleh makan. Cuman ada beberapa teman yang beranggapan bahwa oh itu belum masuk waktu puasa, itu boleh. Imsak itu sebenarnya mungkin nanti bisa teman-teman bisa lihat di kajian literatur ya. Jadi imsak itu di zaman Rasulullah nggak ada istilah imsak sebenarnya. Oh gitu Pak. Imsak itu adalah kemudian untuk menjaga kehati-hatian agar kemudian tidak melampaui batas. Nah, saya pernah diceritain oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Ya, Mahfud MD, dia dalam tulisannya di Jawa Post kalau tidak salah, dia berbicara tentang itu. Imsak. Jadi dia ada temannya ketika kemudian di masjid, apa namanya, itikaf di masjidnya. Begitu kemudian sudah ada bahasa-bahasa imsak, apa yang dia lakukan? Dia berhenti kemudian dia pulang. Apa yang dia lakukan? Sahur dia. Itu ketika sudah azan Pak, bahkan subuh. Kita boleh masih makan. Diselesaikan. Oh, diselesaikan. Karena kan hadisnya itu kan kalau sahur terlambat kan? Oh iya. Kalau buka puasa disegerakan atau kemudian di depan. Iya. Nggak usah nunggu azan selesai. Oh, baru azan tunggu selesai. Nah, enggak. Begitu azan langsung kemudian boleh minum. Bisa minum. Nah, itu juga teman-teman tips buat teman-teman yang sekarang masih bingung terkait imsak itu. Jadi memang bukan pertanda untuk kita harus stop makan atau minum. Jadi waktunya itu azan subuh berarti ya Pak? Azan subuh. Iya, azan subuh teman-teman. Terus nih Pak, terkait ketika di bulan Ramadan ini sebetulnya dari Rasulullah sendiri juga menyuruh umatnya nggak sih Pak untuk kita tuh selalu beribadah, selalu bertawakal gitu. Ketika bulan Ramadan makan suatu diriwayatkan oleh Rasulullah itu sampai bengkak kakinya ya. Ketika kemudian sholat tahajud dan seterusnya. Apa namanya? Karena di bulan Ramadan semuanya kebaikan akan dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa tidurnya orang berpuasa aja kemudian itu berpahala kan? Iya. Tapi jangan tidur terus. Jangan tidur. Maksudnya tidak tidur terus itu gimana Pak? Rugi. Iya benar. Kita jadi rugi. Potensi yang luar biasa kemudian dibiarkan tidur. Justru kemudian dimaksimalkan sedemikian rupa potensi pada bulan Ramadan itu. Kenapa? Ini tidak ada di bulan-bulan yang berikutnya. Walaupun kemudian ada
tidurnya orang puasa berupa halal tidur aja. Nah, mendingan kan dibuat beribadah, diskusi dengan teman-temannya dan terus mengaji dan terusnya, itu akan lebih bermanfaat daripada kemudian tidur. Harus tidur terus-terusan. Tidur terus-terusan. Kadang kalau kita lihat di masjid-masjid ya Pak, ketika bulan Ramadan itu biasanya tuh masjid dipenuhi tuh 10 hari pertama. Bahkan ketika udah minggu kedua itu sepi ya Pak. Biasanya tuh begitu. Sampaikan tadi, makanya kemudian ketika Rasulullah mendekati itu memperbanyak sholat malam, ibadah gitu. Kenapa? Dalam hal kemudian itu membiasakan ya, sehingga kemudian ketika pada bulan Ramadan sudah terbiasa, artinya tidak kayak itu tadi pada bulan awal-awal tanggal aja. Iya. Semangatnya di awal aja. Semangatnya luar biasa kan sampai belakang begitu tambah hari, tambah tanggalnya tuh tambah maju. Bulan puasa tambah maju, sapnya juga tambah maju dan itu nah, ya mungkin salah satu yang kemudian itu tadi memang walaupun kemudian istilahnya di bulan Ramadan itu kan setan-setan dibelenggu dan seterusnya kan gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tenang-tenang tidak berusaha dan seterusnya kan gitu ya. Kan kemudian itu seperti yang disampaikan tadi, maka kemudian itu perlu dibiasakan atau kemudian dilatih ketika pada bulan. Kenapa? Bagaimana kemudian efektif dan efisien ya, aktivitas ibadah, aktivitas yang lainnya pada bulan Ramadan, sehingga betul-betul kemudian begitu keluar dari bulan Ramadan kita sudah masuk kategori orang-orang yang baru lahir tanpa dosa dan itu suci ya Pak, suci dan suci. Juga dengan di bulan Ramadan ini kadang kan banyak sekali teman-teman kita yang kayak berlomba-lomba buat menghatamkan Al-Quran nih Pak. Tetapi sebetulnya itu yang sebenarnya diajarkan ya Pak, apakah memang kita harus banyak-banyak menghatamkan Al-Quran atau memang kita kayak cukup sekali menghatamkan dan juga kita membaca artinya, maknanya gitu? Jadi ada istilahnya tadarus ya, ada tadarus kemudian ada yang kemudian menghatamkan. Nah, dalam hal kemudian di bulan Ramadan, jadi memang yang pertama adalah kita sering mengaji ya, mengaji dalam hal ini kemudian bagaimana kemudian bisa frekuensinya dan hatamnya gitu. Yang kedua juga mengkaji artinya, maksudnya, maknanya ya. Makanya kemudian disebut dengan tadarus kan gitu ya. Tadarus itu ya seperti itu sebenarnya ya kan gitu. Jadi tidak hanya kemudian mengaji tapi kemudian apa poin yang kemudian kita bisa dapatkan dari pelajaran dari ketika kita mengaji ya, memahami maknanya dan seterusnya. Karena kalau kita berbicara tentang Al-Quran itu sebenarnya nggak akan habis-habis ya. Akan selalu ada hal-hal yang tidak kita ketahui kadang-kadang di dalam Al-Quran, sehingga kemudian kita perlu mengaji terus. Kalau kita meresapi itu luar biasa ya, tenang dan seterusnya. Bahkan sudah ditantang oleh Allah kan begitu ya. Kalau memang kemudian ragu dan seterusnya, akan buat satu ayat saja yang bersama dengan Al-Quran adalah lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, berdoa, sholat malam, berpuasa, kemudian bertobat ya, mengambil kepada Allah, kemudian berpikir dan menyambut gembira. Itu sebenarnya kalau kemudian sudah dilakukan itu cukup luar biasa. Menyambut gembira itu tentu kemudian tidak hanya merasa senang dan seterusnya, tetapi ada hal-hal yang lain dalam artian kemudian bagaimana kemudian kita yang mau menyambut gembira hari ini, apa yang perlu disiapkan? Mungkin banyak kan, mungkin teman-teman beli baju baru, mau lebaran itu tapi kan itu hanya mau lebaran saja kan gitu ya. Terus apa lagi yang kemudian mungkin meningkatkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang lainnya, sehingga kemudian seperti yang disampaikan tadi itu kemudian itu terbiasa. Salah satunya mungkin kali ini kita di himpunan ekonomi syariah ini berinfak kan ya, coba kita rutinkan kemudian mungkin satu hari berapa, yang penting rutin ya, sehingga itu kemudian menjadi kebiasaan yang akan baik. Terus kemudian ketika bulan Ramadan itu sudah tinggal jalan aja kan gitu ya. Makanya
teman-teman, jadi podcast kita ini sangat bermanfaat sekali tentang Ramadan, tips-tipsnya dari Pak Daruji. Pokoknya teman-teman ini semua harus mengamalkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga nanti teman-teman sudah siap menyambut Ramadan dan juga melakukan amalan-amalannya ketika di bulan Ramadan. Nah, saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Daruji yang telah mengasih tipsnya, telah mau menjadi narasumber pada podcast hari ini. Sekian dari podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.